Silakan. Ya. Silakan adik-adik kita mulai. Ya baiklah, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Keberkati Pak Jerry yang akan mengajar kami Tuhan, Kau tambahkan hikmat keberanian Tuhan, dan keberkati kami di tempat ini Tuhan, apapun yang diajarkan, supaya beri kami hikmat pengetahuan daripada Engkau Tuhan, supaya kami bisa memahami pelajaran ini Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jerry kesediaannya untuk mengajar adik-adik kita. Ya, saya yakin bahwa ini pelajaran yang sangat penting. Saya sendiri juga pada saat ini masih belajar sedikit Hebrew gitu, Biblical Hebrew masih belajar saya. Jadi saya melihat gunanya, betul-betul gunanya perjanjian lama itu dan dari bahasa aslinya itu banyak sekali pengertian-pengertian yang diperoleh, dan bahkan terjemahan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang kurang tepat sebetulnya, atau kurang lengkap lah. Jadi tidak bisa mengerti sebenarnya. Itu pun ya kalau pakai bahasa Hebrew itu lebih jelas lagi gitu. Ya, silakan Pak Jerry. Ya, baik Pastor. Saya mulai. Saya tinggal menunggu screen share-nya diizinkan sehingga saya bisa share. Bisa. Oh, udah ya, bagus ya. That's good. Sebetulnya Pak Jerry tidak usah menampilkan seluruh screen sebetulnya. Cuman itu aja. Tapi ya enggak apa-apa lah, udah oke lah ini. Jadi yang ditampilkan cuman PowerPoint-nya aja sebetulnya. Tapi ya enggak apa-apa lah, Ini udah bisa oke. ya? Ini bisa? Iya. Nah, oke, bagus. Baik, saya bisa mulai adik-adik. Hari ini memang padat sekali saya lihat bahan. Cuma tentu saya harus lebih berhati-hati menyampaikannya karena ada bagian-bagian yang perlu satu saat dihayati dengan benar. Maka ketika saya berjanji minggu lalu itu berbicara tentang ineransi, berbicara tentang kanonisasi, sehingga saya harus menyinggung hal-hal lain selain bicara soal kanonisasi dan selain berbicara soal ineransi. Baik, saya mulai dengan slide pertama. Terlihat ada beberapa pandangan berbeda tentang Alkitab sebagai firman Allah. Interupsi Pak Jerry. Ya. Adik-adik ngerti ya inerrancy itu apa? Nggak tahu Pak. Loh, nggak tahu. Kemarin minggu lalu udah dijelaskan. Ineransi, coba mungkin Pak Jerry boleh jelaskan ringkas saja apa itu ineransi, apa itu kanonisasi, karena itu akan disebut berulang-ulang. Jadi lebih baik kalau adik-adik mencatat apa itu ineransi dan apakah kanonisasi itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya saya akan lebih banyak berbicara soal ineransi. Kebiasaan teman-teman dipendek-pendekin langsung dibilang ineransi, dan kanonisasi yang di slide-slide ini akan dijelaskan. Tetapi intinya sebenarnya ineransi itu adalah Alkitab itu tidak berkesalahan. Ya, Alkitab itu tidak berkesalahan. Itu ada buku yang ditulis oleh Norman L. Geisler. Ini boleh lihat Norman L. Geisler. Ada juga satu buku yang ditulis oleh Pastor Tindas. Ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi dua buku itu saya berharap
kalau ada waktu, adik-adik melanjutkan sekolah di bidang teologi, ini harus betul-betul dibaca. Kemudian mengenai kanonisasi, saya juga akan jelaskan satu proses, ya. Satu proses berarti satu proses dalam satu masa. Nah, satu masa ini lebih dari ratusan tahun untuk mana kitab-kitab ya yang masuk di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kanonisasi, proses kanonisasi. Nanti kita akan lihat di slide ya. Baik, jadi sebelum kita memulai dua hal tadi, maka saya harus sampaikan dulu ada beberapa pandangan berbeda tentang Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai firman Allah itu ada pandangan dari ortodoks ya. Nah, di ortodoks ini ada lagi pecah-pecah, tetapi intinya ortodoks atau kelompok evangelical, Alkitab adalah firman Allah. Saya tidak bermaksud memblokir pemikiran adik-adik, tetapi sikap saya pada yang pertama ini. Yang kedua, neo-ortodoks itu pengikut James Barr, makanya disebut Barthianism, ya, pengikut aliran James Barr. Alkitab dapat menjadi firman Tuhan. Jadi bisa dikatakan Alkitab itu bisa tidak firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Argumennya mereka bilang, kan ada cerita-cerita di perjanjian lama, cerita mengenai Batseba, cerita pembunuhan dan lain-lain. Apakah itu firman Allah? Apakah itu firman Tuhan? Kalau ada hal-hal cerita seperti itu. Sehingga mereka bilang, Alkitab itu, aliran neo-ortodoks itu, Alkitab dapat menjadi firman Tuhan. Tempat di mana saya sekolah dulu dan saya mengajar dulu, yaitu Satya Wacana, fakultas teologinya memahami ini, menganut ini. Bahkan sekarang, karena dengan adanya tokoh yang memang mengembangkan pendekatan tertentu, mereka sudah masuk pada aliran yang ketiga, modern, itu liberal ecumenical, ya. Alkitab bisa berisi dan bahkan Alkitab berisi dan bahkan bukan firman Allah, karena mereka mengembangkan pemikiran eksistensialis dari Søren Kierkegaard. Jadi tiga aliran ini ya yang ada di dunia ini, ya. Yang ada di dunia, ada sempalan-sempalan, tapi intinya tiga ini. Ortodoks, Alkitab adalah firman Allah, yaitu kelompok evangelical, dan sikap saya ada pada yang satu. Saya tidak menyuruh Anda bersikap harus seperti saya, tetapi saya punya sikap seperti itu. Kedua, neo-ortodoks, itu aliran dari James Barr, aliran pengikut aliran James Barr, makanya disebut Barthianism, yang mengatakan Alkitab dapat menjadi firman Tuhan. Berarti juga bisa tidak dapat menjadi firman Tuhan. Yang ketiga, modern atau aliran liberal atau istilah saat ini disebut ecumenical, Alkitab berisi dan bahkan bukan firman Allah. Ya, kita akan panjang diskusinya kalau kita memperdebatkan ini, walaupun itu tidak lalu ditutup kemungkinannya pembicaraan mengenai itu. Nah, pada slide kedua, ketika kita berbicara mengenai Alkitab, maka ada hal-hal yang akan tersinggung dengan sendirinya, yang akan harus disebutkan dengan sendirinya. Jadi, saya tidak tahu apakah adik-adik bisa melihat itu ya. Itu memang tulisannya kecil-kecil, tapi kalau lihat di dalam lingkaran bulat itu warna orange ya, itu tertulis authority. Kemudian di gray otoritas ya. Otoritas ya. Alkitab itu merupakan sumber yang punya otoritas ya. Kemudian Alkitab itu
tidak berkesalahan. Nanti dijelaskan ini tidak berkesalahan ya. Kemudian Alkitab itu juga kredibilitasnya terjamin, tingkat kepercayaannya sangat tinggi dan dapat dipercaya. Kemudian Alkitab itu keasliannya, yaitu authenticity-nya. Jadi keasliannya itu memang benar-benar asli. Nah, ini yang akan sedikit disinggung nanti dan mengenai inerransi supaya tidak salah paham. Kemudian kita lihat kotak-kotak yang ada, 4 kotak yang ada di luar itu, yang bicara mengenai Alkitab itulah sebenarnya adalah pernyataan Allah, revelation, karena itu pernyataan Allah. Ya, nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Kemudian Alkitab itu juga inspiration, pengilhaman. Kemudian Alkitab itu juga merupakan penerangan, illumination. Jangan dikaitkan dengan Illuminati yang lain-lain. Kemudian Alkitab itu tulisannya canonicity, yaitu disusun, tergolong ya, dan ditentukan, dipilih dalam satu masa yang cukup panjang dengan kriteria-kriteria sebagai tertentu. Nanti dijelaskan. Nah, pernyataan itu, nah ini mulai dijelaskan, adalah, jadi dimaksudkan dengan pernyataan adalah tindakan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Saya ingin yang membaca ini 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12 dibaca oleh Daniel. Pernyataan adalah tindakan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Coba dicari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. Sudah? Sudah. 1 Yohanes 5 pasalnya yang 9. Pasalnya kelima, ayatnya ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Ini 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksiannya diberikan Allah tentang anaknya. Ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Baik. Nah, kemudian kita lihat kedua, pengilhaman adalah pengendalian oleh Roh Kudus terhadap para penulis kitab-kitab Alkitab agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam menulis kata demi kata Alkitab. Ada di 2 Petrus 1 ayat 21. Coba dicari 2 Petrus 1 ayat 21. Kalau bisa tadi Daniel ya. Yang biasa dengan Daniel siapa yang lupa saya? Yosua. Yosua. Coba Yosua. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Iya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini
ini yang merupakan atau yang tidak ada di tempat lain. Ya, toh? Kenapa saya bilang ini yang tidak ada di tempat lain? Karena di agama lain dipelajari itu yang disebut oleh firman Allah oleh mereka itu adalah ketika firman itu disampaikan kepada malaikat Jibril dan dilafalkan dan dihafalkan oleh seorang nabi. Kita tidak, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi manusia itu tidak bisa mengendalikan untuk membuat satu nubuatan. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi selalu ada tuntunan dari Roh Kudus. Ya. Sehingga memang kita memang harus ada terjemahan yang lain, sebab tidak ada satupun nubuat yang muncul dari keinginan manusia, sebaliknya dari orang-orang yang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang slide berikutnya, pengkanonan. Apa itu pengkanonan? Adalah satu proses historis dalam menyelidiki kitab-kitab yang tergolong, mungkin lebih bagus, tulisan-tulisan yang kemudian menjadi kitab-kitab yang tergolong adalah firman Allah. Nah, satu proses itu, nanti kita lihat di slide paling di belakang saya siapkan, itu ratusan tahun. Jadi tidak jadi semalam, jadi disusun, oh ini masuk perjanjian, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Itu tidak hanya 100 tahun proses menentukan itu. Tidak. Dan kita lihat lalu apa elemen-elemen yang dipakai, apa kriteria-kriteria yang dipakai, syarat-syarat apa yang digunakan untuk mengatakan, oh ini firman Allah, ini tidak masuk. Tidak masuk dalam perjanjian lama, ini tidak masuk dalam perjanjian baru. Ya, jadi itu, ya ada satu kitab ya tergolong dalam kitab apokripa. Kitab apokripa itu adalah kitab-kitab yang tidak masuk dalam Alkitab saat ini. Nah, Alkitab saat inilah hasil dari kanonisasi. Kitab-kitab di luar itu yang disebut ada kitab Maria, ada kitab Tobit, ada kitab Sulaiman, itu juga cerita mengenai Tuhan dan manusia, hanya persoalan tidak memenuhi syarat ketika proses kanonisasi dilakukan sehingga itu tidak masuk dalam Alkitab. Nanti kita bicara itu, ya. Penerangan adalah tindakan Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar tentang tulisan-tulisan Alkitab kepada orang yang menginterpretasikan. Sebab itu kan adik-adik sering dengar di khotbah, itu ada pendeta, pastor sering mengatakan, saya yakin bahwa Roh Kudus meminta saya menyampaikan hal ini. Akan ada satu saat adik-adik merasakan itu, bahkan pernah merasakan. Saya yakin itu ya. Kalau kita benar hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana bantuan Roh Kudus kepada kita untuk memahami isi Alkitab. Kemudian kewibawaan, itu yang tadi saya sebut, adalah penempatan Alkitab dalam urutan prioritas utama di antara faktor-faktor lain yang dianggap berwibawa. Saya lanjut dulu karena pasti akan disinggung di belakang ini. Kemudian ketaksalahan, ini inerransi. Teman-teman bilang inerransi.
Ineransi Alkitab, ineransi Alkitab, ineransi Alkitab adalah tulisan naskah-naskah asli yang tidak keliru dalam doktrin, moral, dan sejarah dan sains. Begini. Jadi, kalau kita bilang ineransi, itu bukan berarti Alkitab itu ineransi, Alkitab itu tidak berkesalahan. Itu bukan berarti Alkitab itu saat ini yang adik-adik pegang itu tidak ada kesalahan. Ada salah cetak, itu kesalahan. Ada salah terjemahan, terjemahan lai dan terjemahan ada lagi satu bisa berbeda. Kemudian juga ada beberapa pernyataan mengenai waktu kematian Yesus yang sebenarnya bukan kesalahan, tetapi membingungkan. Nah itu saya tidak akan jelaskan sekarang, tetapi akan ada satu waktu kalau memang itu diizinkan saya menjelaskan kenapa ada waktu kematian Yesus yang berbeda di Timotius dan di Matius kalau tidak salah. Nanti kita boleh lihat itu, tapi tidak saat ini. Nah itu contoh bahwa yang dimaksudkan ketidaksalahan adalah tulisan naskah-naskah asli Alkitab. Ketaksalahan yang dimaksud ineransi Alkitab, yaitu Alkitab yang bersandar pada tulisan-tulisan naskah-naskah asli yang tidak keliru dalam doktrin, baik dalam doktrin, artinya begini doktrin, kita percaya bahwa yang kita percaya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh, tidak salah. Tidak salah. Dan moral, dan dari segi moral Kristen, jangan mengatakan bahwa misalnya bunyi 10 perintah Allah, jangan engkau membunuh. Dan itu tidak bertentangan dengan moral Kristen maupun dengan moral gereja, ya, itu tidak bertentangan. Sejarah sebenarnya saya bisa singgung sedikit. Itu pernah ada satu penemuan ya dalam sejarah yang menunjukkan bahwa mimpi Daniel itu tidak tepat. Saya lupa tepat. Tapi kalau itu pun nanti bisa saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan yang seharusnya sesudah seorang raja, seharusnya ada seorang raja lagi, tapi ternyata tidak ada bukti cukup kuat bahwa apa yang dikatakan Daniel itu benar, sehingga cepat-cepat orang Kristen waktu itu terpengaruh dan mengatakan kitab Daniel itu tidak benar. Nah ini karena saya sudah singgung, saya janji saya akan singgung minggu depan kalau saya diizinkan menyinggung ini mengenai kitab Daniel ini ya. Nah kemudian bahwa orang membicarakan soal tahun kejadian dulu asal mulanya bumi dengan Alkitab. Ya, ini selalu menjadi soal. Tapi kembali yang dimaksudkan dengan ketaksalahan adalah tulisan naskah-naskah asli yang tidak keliru, baik dalam pengertian doktrin ajarannya, baik dalam pengertian moral dan sejarah dan sains. Kemudian keaslian adalah tulisan-tulisan naskah-naskah asli, bukan tiruan. Nah, bukan tiruan atau modifikasi melainkan fakta aktual. Contoh, ada kitab-kitab di luar Alkitab sekarang yang cerita mengenai Yesus Kristus. Juga, tapi cuma cerita biasa. Nah itu digolongkan kitab apokrifa, masuk dalam kitab apokrifa. Sekedar membaca boleh-boleh saja, tapi untuk menyampaikan firman dari situ kita, nah itu karena tidak masuk di dalam Alkitab, saya tidak akan pakai menyampaikan itu sebagai dasar dari suatu sharing firman. Ya kan? Interupsi Pak, interupsi. Adik-adik ngerti apa itu apokrifa? Enggak Pak. Nah, kalau nggak ngerti tanya dong, angkat tangan gitu loh. Jadi supaya dijelaskan, supaya nanti takutnya kalau sudah terlalu jauh, adik-adik nggak ngerti apa-apa gimana gitu ya. Coba tolong
tolong Pak Jerry jelaskan sedikit aja mengenai Ya, apokrifa itu apa? baik. Jadi saya mohon maaf ya, mungkin saya terlalu cepat dan sudah datang dengan asumsi-asumsi umum yang saya tidak cek kebenaran asumsi yang saya pakai. Nah, jadi sebenarnya yang saya maksudkan dengan kitab apokrifa adalah tulisan-tulisan cerita mengenai Yesus Kristus, cerita mengenai nabi-nabi yang berada di luar Alkitab, tidak masuk di Alkitab. Itu apokrifa ya. Jadi nanti saya cari slide-nya ini. Tunggu, saya harus cari ini. Nah ini, Ya misalkan aja itu Injil Barnabas, Injil ya apa itu ada dia. Judit atau Ya, apa begitu Judith, ya. Tobit, Tobit, ya ya itulah itu. yang disebut dengan apokrifa, dan banyak daripada gereja-gereja Katolik juga menganggap apokrifa itu di dalam kitab sucinya begitu. Jadi adik-adik ngerti ya sekarang apa itu apokrifa? Ngerti Ya, nggak? ngerti Pak. Ngerti ya? Itu yang Ya bukan ini ada di slide, yang adik. non kanon yang tidak ada di dalam Alkitab kita gitu. Tapi ada disebar di dalam yang mereka anggap sebagai kitab-kitab yang berhubungan dengan kekristenan gitu. Jadi itu yang disebut dengan apokrifa ya. Ngerti ya? Tolong dicatat ya apa itu Ya, ngerti Pak. kanonisasi, apa itu apokrifa, supaya nanti kalau Anda ditanya sama jemaat itu, ya itu jangan sampai Anda mengutip cerita-cerita dari situ kemudian dikhotbahkan, itu jangan sampai begitu ya. Meski itu jadi dianggap sebagai cerita aja, bukan sebagai kebenaran firman Allah yang mempunyai otoritas gitu ya. Adik-adik, sorry Pak, jadi saya tambahkan Nggak sedikit apa-apa, nggak supaya apa-apa. karena mungkin saya lebih mengenal adik-adiknya sampai di mana tingkatannya ya. Ya, ya. Oke, saya ulang ya. Itu yang dikatakan oleh pastor tadi. Istilah apokrifa atau apokrif dipakai untuk menunjuk kepada kitab-kitab yang dianggap tidak kanonik, tidak masuk dalam kitab kanonik, yaitu tidak masuk dalam Alkitab sekarang. Tidak termasuk dalam kanon Perjanjian Lama ataupun kanon Perjanjian Baru. Contohnya merupakan kitab 1 dan 2 Makabe. Ada itu beredar di masyarakat luas ya. Jadi kalau dengar ada kitab 1 dan 2 Makabe, ada Alkitab baru. Enggak. Itu kitab-kitab yang tidak masuk dalam kanon, tidak masuk dalam bagian susunan Alkitab ya. Sehingga kita tidak perlu ragu, karena itu penentuan masuk dalam Alkitab itu berjalan berabad-abad ya. Ada kitab Tobit. Kalau Tobit itu masuk dalam Alkitabnya orang Katolik, tidak salah. Tobit dan Yudit. Ya. Hikmat Salomo. Baru Ecclesiasticus, Baruk, dan tambahan kitab Esther dan Daniel. Ya. Nah, tapi untuk kitab Esther ini sebenarnya maksudnya bukan begini, tapi artinya kitab Esther memang baru kemudian hari masuk di dalam Alkitab. Nanti saya bilang tahunnya berapa ya. Ya. Ini saya tambahkan lagi supaya lebih mengerti. Apokrifa atau apokrifa Perjanjian Baru adalah tulisan di luar kanon ya, tulisan di luar Alkitab sekarang yang dihubungkan dengan Yesus Kristus atau para rasul, atau bisa juga berarti segala keterangan mengenai Kristus atau para rasul. Penciptaan kesusastraan apokrifa ini telah dimulai sejak dari zaman Rasuli pada abad kedua
Jadi ini sudah ada di abad kedua. Jadi berarti masuk tahun ke-200 yang berkembang di Mesir dan Syria. Ya. Jadi jangan mudah terperdaya dengan istilah, wah itu ada tulisan Injil Barnabas. Nah, itu apokrifa. Ya. Nanti kita lihat kriteria-kriterianya ya, kenapa mereka tidak masuk dalam proses kanonisasi dan tidak ada dalam Alkitab sekarang. Ya, saya mundur dulu sedikit. Nah, yang dimaksudkan dengan kepercayaan mengenai Alkitab adalah keberadaan Alkitab yang ada sekarang ini dapat dipercaya. Meskipun hasil dari kerja historis kritisisme. Artinya sebegini, Alkitab yang kalian pegang sekarang melalui satu proses yang panjang. Dikritik sana-sini, diteliti sana-sini mengenai sumbernya, mengenai keasliannya. Makanya ada yang di dalam ilmu itu terkenal dari kritik tinggi dan kritik rendah yang tidak akan saya singgung di sini. Tetapi intinya proses Alkitab itu, baik teksnya, baik naskah aslinya, sampai pada grammarnya, itu dalam satu masa sehingga dia mengalami mengenai sampai pada adik-adik sekarang Alkitab yang kalian pegang. Jadi ini bukan seperti bukan seperti Al-Quran yang dilafalkan oleh malaikat Jibril, turun, dilafalkan, tiba pada Nabi, kemudian ada yang menulisnya di dalam Quran. Tidak begitu. Makanya mereka merasanya aneh melihat Alkitab kita, ya. Tetapi itu yang prinsip-prinsip sebelumnya saya sebut di atas. Alkitab itu, ya, Alkitab itu adalah pernyataan Allah. Alkitab itu adalah pengilhaman yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Alkitab itu dikanonisasi, prosesnya cukup panjang untuk tersusun sampai hari ini dalam bentuk Alkitab. Alkitab itu merupakan satu penerangan, adalah tindakan Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar tentang tulisan-tulisan Alkitab kepada orang yang menginterpretasinya. Begitu juga Alkitab itu mempunyai satu kewibawaan. Alkitab itu ketaksalahan dalam tulisan naskah-naskah asli. Jadi naskah-naskah asli yang ditemukan, yang kemudian disalin menjadi Alkitab saat ini, itu naskah aslinya tidak ada yang salah. Bahkan dalam penemuan arkeologi, ditemukan bahwa naskah-naskah itu ternyata benar. Jadi seperti dokumen Laut Merah ya, Dead Sea Scroll juga ya, dokumen Laut Merah. Ada gambarnya sama saya, tapi saya sengaja tidak masukkan di sini karena saya pikir nanti saya kehabisan waktu. Nah, lihat, ini proses terjadinya Alkitab, teman-teman ya. Memang kecil sekali tulisannya. Ada 9 step, mulai dari tahap warna ini pikiran Allah. Alkitab itu pada mulanya adalah pikiran Allah, ya. Kemudian disampaikan ke dalam pikiran penulis, pikiran manusia. Makanya Alkitab sering disebut sebagai dual authorship, ya, dual authorship. Jadi dari Allah kepada manusia, manusia yang menulis. Manusia yang menulis ini itu dalam satu konteks kebudayaan tertentu. Ini juga kalau mau dibicarakan secara detail bisa disinggung, tapi tidak pada hari ini ya. Nanti adik-adik bingung. Ya. Kemudian setelah dari pikiran Allah, pikiran manusia, dia muncul dalam naskah asli. Nah, ini yang saya bilang, naskah asli yang dari Alkitab tidak berkesalahan, tidak ada yang salah. Ya. Nah, naskah asli ini ada yang ditulis ada yang ditulis pada kulit binatang, ada yang ditulis pada papirus, yaitu pada kertas kayu, ya dari kulit kayu dari kulit kayu. Nah, kemudian dari naskah asli ya, kemudian setelah diperbaiki semua grammarnya, pengertian, muncullah
66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian itu tertulis dalam dua kultur, dalam dua bahasa, yaitu kultur Ibrani, kultur Yahudi, dan kultur Yunani. Perjanjian Lama yang kita kenal dengan Old Testament itu dalam Hebrew, ya. Perjanjian Baru dalam Yunani. Kemudian dari situ muncul Alkitab dari berbagai bahasa. Berikutnya, kemudian diberitakan. Di dalam pemberitaan itu ada penerangan Roh Kudus. Dengan adanya penerangan Roh Kudus, maka ketika Alkitab itu diberitakan, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Kalau tidak ada Roh Kudus, Alkitab hanya seperti dokumen tertulis biasa saja, ya. Tapi karena ada Roh Kudus, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, memperoleh penerangan sehingga bisa dimengerti. Itu kemudian mengubah perilaku manusia. Perilaku manusia yang kurang baik, yang jahat, yang penuh dengan dosa, bisa berubah dengan adanya firman di dalam Alkitab. Kemudian kita juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, itu kira-kira karena kita berbicara Alkitab, maka tadi saya singgung bagaimana proses terjadinya Alkitab. Ya, kalau di tempat lain proses terjadinya satu kitab suci cuma pertama diturunkan dari malaikat kepada seorang nabi menghafalkan, dan kemudian orang lain yang mencatatnya. Ya, itu sekedar perbandingan aja. Ya. Baik, nah ini mengenai kanonisasi. Nah, ini kanonisasi kan harus ada bukti-buktinya, ya. Nah, harus ada bukti-buktinya, karena banyak James Barr sendiri juga yang tadi kelompok neo-ortodoks itu, ya, tokoh neo-ortodoks itu mengatakan, wah itu kan penentuan proses kanonisasi itu, penentuan surat-surat mana, tulisan-tulisan mana yang masuk di dalam Alkitab itu kan cuma diputuskan oleh beberapa orang yang duduk dan berkumpul. Memang betul oleh orang-orang yang berduduk dan berkumpul. Tetapi dia tidak hanya 5 orang, tidak hanya 6 orang. Tetapi dia adalah satu proses berabad-abad. Ya. Nah, bukti-bukti sehingga orang meragukan Alkitab, itu intinya. Meragukan kanonisasi. Meragukan otoritas kanonisasi. Ya. Tapi kita juga bisa mengajukan, ini ada bukti-bukti dari Alkitab Perjanjian Lama sendiri, yaitu yang merujuk kitab Taurat Musa kanonik. Maksudnya bukti-bukti ini menunjuk bahwa yang terkanonisasi sekarang Alkitab saat ini tidak salah. Itu maksudnya, tidak salah, tidak melenceng. Contoh, saya minta Daisy. Ada Daisy ya? Daisy ada? Tolong baca Yosua 1 ayat 7-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, tolong juga siapa? Nehemia 13 ayat 1.
Siapa yang duluan dapat Nehemia 13 ayat 1? Nehemia 13 ayat 1. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengarkan oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ini adik-adik, nanti kan ada kesempatan ya di jam-jam istirahat kerja baca ini. Ini maksudnya mau tunjuk bahwa kanonisasi yang dilakukan yang hasilnya adalah dalam bentuk Alkitab ini, itu tidak salah. Malah dibenarkan sendiri bahwa ini adalah firman Tuhan. Ya. Nah, ini yang memang sulit diterima oleh agama-agama lain. Ya. Yang kedua, coba lihat, nabi-nabi mengklaim bahwa mereka berbicara mengenai firman Allah. Cari Yosua 6 ayat 26. Oke, siapa yang belum ambil inisiatif Yosua 6 ayat 26? Siapa yang dapat duluan, silakan. Yosua 6 ayat 26. Ya. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan balik nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Baik, coba salah satu mencari raja-raja, bandingkan dengan Raja-Raja 16 ayat 34. Raja-Raja 16 ayat 34. Satu raja-raja atau dua raja-raja? Oh, satu raja-raja ini, coba. Satu raja-raja ya. Ya, ya. Satu raja-raja. Satu Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segup, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, itu contoh ya, bahwa masuknya buku kitab itu di dalam Alkitab tidak salah. Karena ternyata satu ayat dengan ayat yang lain saling mendukung. Saling mendukung. Dan ini kanonisasi ini memang proses yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin semua ayat-ayat ini bisa saling mendukung, saling berkaitan. Nah, ini tahun 2021. Kita memasuki masa industri 4 menuju 5. Ya. Kalau ini terjadi, kanonisasi terjadinya di abad ini, orang dengan mudah bisa mengatakan, komputer gampang dicari ayat-ayat paralel, komputer dapat dicari ayat-ayat yang saling mendukung dan saling bertentangan. Gampang. Karena pada masa industri 4 masuk 5 dengan proses digitalisasi yang luar biasa ini, kita gampang menunjukkan bahwa ini ayat saling mendukung. Tapi membayangkan bagaimana ini 100 tahun ke belakang, 200 tahun ke belakang, 300 tahun ke belakang, sudah seperti ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus di dalam bekerja melalui manusia, melalui kelompok manusia untuk bekerja mengatur mengenai bagaimana Alkitab ini boleh ada sampai yang dipegang. Ini karena waktunya tinggal 10 menit, ini saya terpaksa lompat dulu sampai slide yang ke-22, dan saya janji nanti
minggu depan saya akan slide yang terlompat saya akan jelaskan. Nah, ini catatan penting ya. Pada mulanya Alkitab itu terdiri dari manuskrip, teks-teks Ibrani asli ya, dan versi-versi lain. Komposisi Alkitab Ibrani mulai dalam satu posisi yang meyakinkan, dimulai pada tahun 400 before Christ. Tulisan kuno, paleografi, arkeologi, nuklir fisik, itu di situ mulainya. Tulisan-tulisan perjanjian lama direvisi grammarnya, ini tata bahasa ya, direvisi grammarnya, direkonstruksi kembali sesudah 1003 tahun, 1350 before Christ, sebelum Yesus. Jadi berarti dia tahun sebelum Masehi itu kan tahun dari angka 2000 terus sampai 1350. Mulai 1350 itu sudah ada rekonstruksi bahasa dari Alkitab, dari Hebrew ya ini di tahun 1350. Perjanjian lama disalin dari tulisan papirus dan kulit-kulit binatang. Itu saya jelaskan tadi. Kemudian manuskrip versi teks Ibrani dikanonkan. Nah, manuskrip versi teks Ibrani dikanonkan, disusun secara lengkap dimulai pada 400 tahun before Christ, pada 400 tahun sebelum Masehi. Jadi berarti itu yang saya bilang, itu satu proses panjang. Kalau kita hitung sajalah, kalau kita pakai dari tahun 1350 ketika grammarnya direkonstruksi sampai pada tahun 400 before Christ, berarti dia memasuki perjalanan 900 tahun kurang lebih, sehingga teks Ibrani kemudian sampai dikanonkan, dan sampai pada standarisasi akhir teks perjanjian lama Ibrani pada tahun 70 sampai tahun 100 sesudah Masehi. Jadi adik-adik boleh lihat proses kanonisasi sampai dia menjadi Alkitab, yang pada adik-adik itu sudah sampai pada penerjemahan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa suku. Tetapi sampai tahun 100 ya, itu tersusunlah perjanjian lama Ibrani. Jadi Alkitab ini kalau dibilang wah ini perbuatan manusia, ini katakan memang perbuatan manusia, karena manusia yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menyusun itu memakan waktu sampai hampir mencapai 1500 tahun. Bukan pekerjaan yang gampang. Nah, ini karena ada waktu, saya kasih adik-adik bertanya yang belum jelas ya, yang belum jelas, dan saya sarankan, karena memang saya baru ganti HP ya kedua lalu, kemungkinan juga ada yang bertanya tapi saya nggak terbaca, hilang datanya. Tapi saya sarankan boleh saya di WhatsApp untuk apabila ada pertanyaan yang kurang jelas ya. Nah, sekarang silakan siapa yang bertanya. Jadi intinya ineransi Alkitab itu kita berbicara artinya naskah-naskah asli Alkitab tidak berkesalahan. Kalau kita berbicara soal kanonisasi, itu satu proses menjadikan Alkitab yang Anda pegang saat ini dalam satu masa yang cukup panjang. Ya. Kemudian juga ada yang saya katakan tadi yang hampir saya lupa, yaitu kitab-kitab untuk bisa dikatakan, tunggu saya cari itu.
dasar pengkanonan, dasar ini karena waktu sudah dasar pengkanonan perjanjian baru yaitu penulisnya adalah rasul atau orang yang erat hubungannya dengan rasul lain. Kemudian pengakuan atau pemakaian oleh sebagian besar gereja sejak gereja mula-mula sampai konsili gereja barat di Kartage. Ya. Kesesuaian dengan ukuran-ukuran ajaran yang sehat. Itu yang saya bilang tadi, tidak bertentangan dengan doktrin dan moral. Ya. Jadi untuk masuk dalam satu Alkitab, masuk dalam susunan Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, itu ada syaratnya. Nah ini kalau untuk Perjanjian Barunya ini, ya, syarat-syaratnya. Perjanjian Lama yaitu bahwa itu tulisan-tulisan itu naskah asli dan itu sudah diperiksa. Dan itu tadi yang dibaca ayat-ayat itu saling menunjuk. Berarti kanon yang terjadi yaitu dalam bentuk Alkitab saat ini memang betul-betul dituntun oleh Roh Kudus sehingga apa yang Anda pegang sekarang ini adalah Alkitab yang utuh dan adalah firman Tuhan. Baik teman-teman, ini masih ada 3 menit, 4 menit. Silakan sedapat mungkin lah. Apa? Oke, ada sedikit keliru yang harus saya jelaskan kemarin. Itu saya salah mengenai Kaisar Agustinus. Itu bukan Kaisar Agustinus. Sebenarnya itu saya mix up dengan tahun Kabisat dan saya mix up dengan hari Minggu. Jadi saya berpikir soal tahun, orang bertanya tahun, saya berpikir soal hari Minggu. Ya, hari Minggu memang itu ditetapkan karena itu hari perayaan Romawi. Melalui memang ada banyak versi menjelaskan itu, tapi kan itu semua dengan mudah. Saya mudah, adik-adik boleh cari semua di Wikipedia ya atau di mana saja, karena itu semua sudah terbuka. Ya. Baik, teman-teman sekalian, masih ada 3 menit mengenai yang baru saya kasih. Ya, saya mau nanya Pak. Ya. Bagaimana orang itu bisa melihat bahwa oh ini masuk kanon, oh ini nggak masuk kanon, itu lihat dari mananya Pak? Begini, itu ada satu kelompok ya, pemuka-pemuka. Ya, pertama kalau kita bicara kanon Perjanjian Lama, itu berarti ada tokoh-tokoh ahli-ahli kitab ya. Ahli-ahli kitab dari orang-orang Hebrew, orang-orang Yahudi ya, yang biasanya mewakili suku-suku tertentu untuk menentukan naskah ini asli. Kemudian tahun sudah saya jelaskan. Naskah ini asli. Kemudian contoh, kalau 5 kitab pertama itu sudah tidak ada keraguan, kitab Musa yang disebut hukum ya. Yang disebut hukum tidak ada keraguan, itu diterima. Tapi kitab-kitab lain itu dilihat keaslian naskahnya, kemudian setelah dilihat keaslian naskahnya, apakah itu menceritakan hubungan antara Allah dan orang Israel. Baru muncullah ini Perjanjian Lama. Kemudian di dalam Perjanjian Baru ya, ini juga dipimpin oleh kelompok-kelompok ya yang memang dituntun oleh Roh Kudus, yaitu pemuka-pemuka gereja, karena berbicara pada tahun 70 sampai tahun 100 itu sudah ada gereja pada awal mulanya. Nah, disitulah dilihat penulisnya menentukan apakah ini masuk Perjanjian Baru, yaitu ada penulisnya adalah rasul atau orang yang erat hubungannya dengan rasul. Pengakuan atau pemakaian oleh sebagian besar gereja sejak gereja mula-mula sampai konsili gereja barat di Kartage. Ya, konsili ya. Kemudian kesesuaian dengan ukuran-ukuran ajaran yang sehat. Nah, inilah yang mereka tentukan ini masuk di dalam kanon Perjanjian Baru. Kitab Barnabas, kitab Miriam, kitab yang lain-lain itu tidak masuk di dalam kanon. Karena pertama, penulisnya adalah rasul atau orang yang erat hubungannya dengan rasul. Dan ada rujukan dari tempat lain yang memang menyatakan dia rasul. Makanya Barnabas, ya, Injil Barnabas tidak ditentukan sebagai bagian dari Perjanjian Baru oleh karena Barnabas yang mana?
tulisan yang mana? Karena tulisan Barnabas itu ada orang bilang 100 sekian, ada orang 300. Yang saya baca itu versi 300 tahun sesudah Kristus. Jadi tentu tidak bisa diterima. Dan salah satu ukurannya adalah tulisan itu harus ditulis ketika Rasul itu masih hidup. Nah, adik-adik, mohon maaf saya harus berhenti di sini. Sudah jam 10 lewat waktu Manado, jam 10 lewat 1 menit. Dan ini pastor yang akan mengajar berikutnya sudah siap dan saya harus berhenti. Silakan saya ditanya lewat WhatsApp. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih pelajaran yang cukup sulit dan harus disimak dengan baik. Adik-adik harus konsentrasi penuh ya, karena pelajaran survei perjanjian lama ini sulit ya, dan harus betul-betul, dan saya coba membantu kalau kira-kira ada istilah-istilah yang sulit yang Anda tidak bisa, ya langsung interupsi aja, minta apa itu artinya, inerrancy itu apa itu artinya, kanonisasi itu apa gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut Anda cuman tinggal melongo aja tapi nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi ini sayang nanti kalau tanya aja nggak apa-apa. Oke, kita tutup dalam doa. Salah satu berdoa, silakan. Ya baiklah, mari